Halo Leku, selamat datang kembali di podcast Kamar Horor Misteri. Di mana podcast ini sangat ditunggu-tunggu. Tidak hanya kalian, kucing, kambing, biawak, semua pun nunggu ya kan. Jadi pada kali ini kita akan membahas satu cerita horor, yaitu cerita horor pendakian Gunung Rakuta di Bandung. Kalau kalian penasaran seperti apa sih ceritanya, langsung aja kita simak. Ini dia ceritanya. Kejadian mistis ini dialami oleh seorang pendaki bernama Galih yang mendaki Gunung Rakuta, Kabupaten Bandung pada tahun 2009 lalu, Lek. Jadi ia mengaku dirinya diganggu raja penunggu Gunung Rakuta usai memasuki pasar gaib. Cerita ini ia sampaikan melalui kanal YouTube Gustu Gina yang dikutip dari mapaibandung.com. Jadi cerita ini kita langsir dari internet ya kan, karena belum ada dari kalian yang mengirimkan cerita horor kalian. Kisahnya dimulai saat Galih dan temannya yang ada di organisasi Mapala mengajaknya untuk naik Gunung Rakuta. Ini adalah pengalaman pertama untuk Galih, tidak pernah membayangkan seperti apa nantinya di sana. Jadi Galih ini baru pertama kali naik Gunung Rakuta. Beberapa hari sebelum pendakian, Galih mempersiapkan perlengkapan pribadi saja. Untuk tenda dan perlengkapan lain sudah disiapkan oleh teman Galih. Ya wajar aja ya kan, baru pertama mendaki gunung, nggak tahu apa persiapannya. Jadi dia cuman kayak bawa perlengkapan pribadi aja. Terus perlengkapan lainnya itu dibawa sama teman-temannya si Gali, Le. Bagi kalian yang mempunyai pengalaman horor nyata, kalian boleh kirimkan cerita kalian ke email Kamar Horor Misteri. Dan cerita kalian akan kita ceritakan di channel Kamar Horor Misteri. Gali dan teman-temannya ini berangkat hari Jumat dari Jatinangor. Mereka naik angkot ke Majalaya. Sore harinya, mereka tiba di titik awal pintu masuk pos pendakian. Menjelang maghrib, mereka memutuskan untuk muncak demi mengejar pemandangan matahari terbit di esok pagi. Walaupun ada rasa yang mengganjal saat Gali muncak menjelang maghrib, mereka memulai perjalanan saja dan gak mikir-mikir lagi nih. Udahlah, maghrib kita gaskan aja ya kan. Langit sudah mulai gelap dan mendung, mereka bergegas untuk naik gunung. Suara jangkrik dan suasana malam terasa selama pendakian. Dukung terus karya-karya dari Kamar Horor Misteri dengan cara tekan tombol like, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Setibanya di pos 1, mereka bertemu dengan 3 orang yang sedang beristirahat. Mas, mau nanjak? Bareng aja sama kita, kata teman Galih nawarin ke 3 orang tadi. Mereka tidak merespon dan hanya menundukkan kepala karena penerangan seadanya dan kondisi gelap, dan Galih tidak bisa melihat wajah mereka. Gak kerasa waktu semakin larut saat pendakian. Gali merasakan ada yang memegang kakinya. Kemudian Gali dan teman-temannya melihat banyak sosok wanita di sekeliling mereka. Menurut Gali, apabila melihat sesuatu saat mendaki gunung jangan diceritakan karena itu adalah sebuah pantangan. Jadi katanya kalau naik gunung itu, kalau kita ngelihat sesuatu itu nggak usah kita ceritakan ke teman kita. Kita diem aja dulu, nanti pas sudah turun ataupun udah sampai rumah baru kita ceritakan. Menjelang jam 12 malam, mereka tiba di Danau Ciharus. Mereka memutuskan untuk mendirikan tenda di sana. Saat mendirikan tenda, terdengar suara yang sangat ramai seperti di pasar. Di ujung banyak lampu, kayaknya banyak tenda juga di sana. Kesana yuk, siapa tahu ada warung, ada yang jualan, kata Galih mengajak teman-temannya. Tapi teman-temannya ini nggak ngerespon karena ya males aja gitu kan. Karena lapar, Galih akhirnya pergi seorang diri. Ternyata sampai sana tempat tersebut sangat ramai. Banyak yang berjualan makanan seperti jagung bakar, bakso, dan makanan lainnya yang layaknya seperti di pasar malam. Pedagang berinteraksi menggunakan bahasa Sunda yang sangat halus dan mereka menggunakan pakaian zaman dulu. Tidak ada yang memakai jaket di udara yang dingin seperti ini. Ya kalau dilihat dari tampang-tampang mereka memang agak-agak mencurigakan. Cuman Gali karena udah lapar digaskan aja di situ. Jadi singkat cerita, setelah makan, Gali kembali ke tenda dan menceritakan pengalamannya di pasar tadi. Semua temannya masih saja terdiam dan tidak memberikan respon apapun. 1 jam kemudian mereka semua beristirahat di tenda masing-masing. Pagi harinya Gali melihat ada tenda lain di sebelah mereka. Ada pendaki lain yang juga tiba di Danau Ciharus setelah mereka. Setelah berkenalan, mereka memutuskan untuk pergi ke puncak bersama-sama, mengambil foto pemandangan, selfie, dan saling mengobrol sampai siang. Setelah itu mereka turun gunung melalui rute yang sama melewati Danau Ciharus. Galih ingat rute ini melewati pasar malam kemarin. Saat melewati tempat tersebut ia heran karena tidak ada apapun di sini. Saat berjalan Galih tidak sengaja menginjak batu saat diarahkan senternya. Ia melihat makam tua tanpa nisan. Galih tidak berbicara apapun dan dia kembali ke rombongannya untuk mendirikan tenda. Jadi ceritanya dia ini lewat jalur tadi tapi kok nggak ada pasarnya, yang dijumpai malah kuburan. Dan tiba-tiba terdengar suara tolong, tolong. Ada teriak seseorang dari tenda sebelah.
Gali dan rekannya pun segera menghampiri mereka. Dilihatnya perempuan dengan pandangan yang menakutkan. Ia berbicara dengan keras kepada Gali dan rekan-rekannya. "Budak ieu teh suci, lingkah sia ti dieu aing raja di dieu." Aku nih sebenarnya gak mudeng lah ya kan bahasa Sunda. Kalau kalian tahu artikan lah ya kan. Kalau setauku sih anak ini udah gak suci. Aku nih raja di sini gitulah artinya setauku. Cuman bagi kalian yang tahu artinya kalian boleh komen di bawah ya. Akhirnya Gali pun kebingungan melihat orang yang kesurupan di depannya. Ia sempat teringat doa-doa yang dipelajari jika diganggu jin atau makhluk halus. Ia membacakan doa tersebut lalu angin bertiup ke tenda mereka. Sampurasun, kata kakek dengan pakaian serba putih menghampiri mereka. "Rampes, kakek siapa?" Kakek tidak menjawab dan langsung menghampiri perempuan yang sedang kesurupan tadi. "Maneh ulah mengganggu budak ieu, mengganggu tempat ieu indit ti dieu." Gitu katanya. Yang tahu artinya komen di bawah ya kan, aku gak mudeng. Setelah ditegur, perempuan itu tidak sadarkan diri. Gali menoleh ke belakang untuk berterima kasih kepada kakek itu, namun ia sudah menghilang. Malam itu sangat mencekam. Gali dan rekannya tidak bisa tidur. Mereka memutuskan untuk turun gunung setelah azan subuh. Dengan berhati-hati mereka turun gunung dan tiba di pintu masuk pendakian dengan selamat. Setelah turun gunung, Gali bercerita kepada ranger yang bertugas saat itu. Menurutnya apa yang Gali lihat dan siapa saja yang menemani mereka saat perjalanan itu adalah para pendaki yang sudah lama tewas karena hipotermia. Kan kalian ingat tadi tuh yang awal-awal pertama mereka mau mendaki gunung kan temennya nyapa segerombolan orang yang mau naik daki gunung juga. Ternyata itu adalah pendaki yang sudah lama tewas karena hipotermia. Lumayan serem ya kan, ibaratnya kayak manusia tapi ternyata setan diajak daki kan ngeri ya kan, ngeri kali pun. Setelah itu teman Gali juga menceritakan kalau ia melihat genderuwo setinggi pohon dan wanita yang sama-sama mereka lihat di awal pendakian yang ternyata adalah kuntilanak. Ih anjir merinding ah. Jadi kan bareng-bareng kan mereka nampak ada orang sekeliling gitu kan, itu rupanya ternyata kuntilanak. Ranger itu berkata apabila sedang datang bulan sebaiknya tidak melakukan pendakian. Jadi pesan ranger itu kalau bagi kalian cewek-cewek kalau lagi datang bulan gak usah daki gunung, di rumah aja kalian ya kan, beli softtek udah tidur kan gitu. Oke mungkin itu aja podcast horor kita kali ini dan kita akan ketemu di podcast horor selanjutnya. Jadi pesan-pesannya di sini kita tuh jangan sembarangan. Kalau bisa naik gunung tuh harus dalam keadaan suci kalau bagi cewek kan kayak gitu. Kan ada tuh peribahasanya di mana bumi dipijak disitulah langit dijunjung. Jadi intinya kita tuh harus menghormati di mana tempat kita berada. Oke mungkin sekian podcast horor kita kali ini. Jangan lupa tekan tombol like dan tekan tombol subscribe. Dan kalian juga boleh share podcast ini ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di podcast horor selanjutnya.